Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, sedekah adalah tindakan mulia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapat balasan berlipat ganda bagi mereka yang memberikan harta mereka di jalannya. Mereka akan meraih pahala yang agung dari sedekah yang mereka berikan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa sedekah memiliki kekuatan untuk memperpanjang umur seseorang dan mencegah kematian yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah dari seorang muslim dapat menambah umurnya dan mencegah kematian yang buruk su'ul khotimah, dan Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan kesombongan. Hadits riwayat Tabrani, sedekah tidak hanya berupa materi, namun juga dapat berwujud non-materi, seperti memberikan bantuan dengan tenaga dan pikiran, mengajarkan ilmu, dan sebagainya. Terdapat beberapa jenis sedekah yang sangat utama jika dilaksanakan dengan ikhlas dan semata-mata mengharap ridha Allah. Berikut adalah 10 jenis sedekah yang sangat utama. 1. Sedekah khofiyah, yaitu sedekah yang dilakukan secara rahasia atau disebut juga sedekah sir. Sedekah ini diberikan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 271, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. 2. Sedekah pada saat kita masih sehat dan kuat jauh lebih utama daripada memberi sedekah saat kita sakit atau membuat wasiat untuk sesudah kita meninggal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berikanlah sedekah saat kesehatan, saat engkau masih mencintai harta dan takut menjadi miskin, bukan saat napas terakhirmu hampir terputus di tenggorokan, baru kemudian engkau berwasiat untuk memberi kepada si fulan dan si fulan, padahal pada saat itu harta sudah menjadi hak ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Memberi sedekah dari kelebihan harta, ketika kebutuhan sehari-hari telah terpenuhi dalam rumah tangga, namun masih tersisa kelebihan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, kelebihan dari kebutuhan. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berpikir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. 4. Sedekah sesuai dengan kemampuan, baik sedikit maupun banyak, merupakan sedekah yang sangat utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk memberi sedekah sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, sedekah yang paling utama adalah yang sesuai dengan kemampuan, dan berikanlah prioritas kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Abu Daud. 5. Memberi sedekah kepada keluarga, istri, dan anak-anak termasuk dalam sedekah yang sangat utama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ada 4 macam harta dan penggunaannya, 1 bagian kamu berikan kepada orang miskin, 1 bagian kamu gunakan untuk memerdekakan budak, 1 bagian kamu belanjakan di jalan Allah, dan 1 bagian kamu nafkahkan kepada keluargamu. Yang paling utama dari keempatnya adalah yang kamu berikan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim. 6. Memberi sedekah kepada kerabat, seperti paman, bibi, sepupu, dan lain-lain, merupakan salah satu bentuk sedekah yang sangat utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberi sedekah kepada orang miskin adalah suatu amal kebajikan, dan memberi sedekah kepada kerabat memiliki 2 kebaikan, kebajikan sebagai sedekah dan menjaga hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. 7. Memberi sedekah kepada tetangga adalah perbuatan baik yang sangat utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berlaku baik kepada tetangga. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim,
orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, musafir, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan takanur. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. 8. Memberi sedekah kepada sahabat dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan salah satu bentuk sedekah yang sangat utama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling utama dari sedekah seseorang adalah sedekah yang diberikan kepada keluarganya, lalu sedekah untuk mempersiapkan peralatan perang di jalan Allah, dan sedekah yang diberikan untuk membantu rekan-rekan seperjuangannya di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. 9. Memberikan sedekah untuk mendukung jihad di jalan Allah, berperan dengan harta di jalannya, adalah salah satu sifat orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling utama dari sedekah adalah memberikan perlindungan atau tempat berlindung serta beristirahat di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. 10. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir bahkan setelah orang yang memberikan sedekah telah meninggal dunia. Sedekah jariah bisa berupa pembangunan masjid, penyebaran ilmu, pemberian makanan, pembuatan sumur, dan lain sebagainya. Demikianlah 10 jenis sedekah yang sangat utama untuk dikerjakan. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.